warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Lestari dari Prodi Pendidikan Matematika 2 dengan NIM 2030206079. Baiklah, kali ini saya akan membuat bangun ruang dengan jarak pada bidang balok. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini saya akan membuatkan dua contoh soal jarak bidang terhadap ruang balok. Nah, pertama-tama ini adalah alat dan bahannya. Yang pertama pena merah, pena hitam, serta penggaris. Baiklah, di sini dapat contoh yang pertama, soal pertama. Perhatikan gambar balok pada berikut, yang dimana suatu balok A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjangnya itu AB 12 cm, kemudian lebarnya itu 8 cm, serta tingginya 6 cm. Lalu, di sini yang diketahui, titik pertengahan dari P itu adalah HG. Kemudian, titik pertengahan FG itu adalah Q. Lalu, titik pertengahan dari DC itu adalah R. Kemudian, titik pertengahan dari BC itu adalah S. Kemudian, titik pertengahan dari T itu adalah EH. Lalu, EF itu titik pertengahannya itu adalah U. Serta AD titik pertengahannya adalah V. Titik pertengahan AB itu adalah W. Lalu, kita hubungkan titik ini P terhadap dengan Q serta R dengan S. Lalu kita hubungkan. Kemudian T dengan U. Kemudian baiklah, di sini tadi sudah kita dapatkan titik pertengahan dari semua baloknya. Kemudian PQ ini kita hubungkan, serta RS juga kita hubungkan. Sehingga ruas pada sisi kanan dan sisi kirinya itu yaitu sejajar. TU sejajar terhadap PQ. Nah, di sini oke. Pada luas balok tanpa atas ini, kita gambar terlebih dahulu persegi. Yang dimana jaraknya itu adalah EFGH. Kemudian di sini kan yang ditanya tentukan jarak antara titik bidang PQRS dengan TUFW, yang dimana jarak bidang dua ini, kanan dan kiri ini, kita ambil tampak balok pada depan, yaitu di sini terdapat pada, kita gambarkan gambar belah ketupat. Kemudian di sini kita buatkan tampaknya ini HG ini di pertengahan titik P, kemudian PQ, kemudian EF ini pertengahan dari dengan TU, PQ dan TU. Kemudian kita gambarkan garis putus-putus supaya mendapatkan sisi balok pada rumus Pitagoras. Nah, ini kita namakan dengan segitiga X. Oke. Yang dimana luas dari
dari belah ketupat sama dengan luas jajar genjang dikalikan dengan yang ditanya ini. Yang ditanya itu adalah si PX yang ini dikali dengan PX. Nah, di sini kan yang ditanyakan EF. Nah, EF ini sama saja sejajar dengan AB, berarti nilai EF ini adalah 12 cm. Kemudian GF itu kan sama saja sejajar dengan BC, yang dimana jaraknya itu 6 cm. Kemudian ini sebelumnya itu lebarnya itu adalah 8 cm. Kemudian di sini adalah titik miring pada segitiga jajar genjang itu adalah TU sama dengan akar dari TU-nya itu adalah setengah dari si EF tadi, berarti 6 cm. Kemudian dari T ke E itu adalah setengah dari si lebarnya tadi 8, berarti 4 cm. Yang dimana TU tadi adalah sisi miringnya, yaitu kita dapatkan 6 cm ditambah 4 cm sama dengan akar dari 6 kuadrat itu 36, 4 kuadrat itu 16 cm, kemudian 36 tambah 16 itu adalah 52, yang dimana 52 itu adalah 4 kali 13, 2 akar dari 13. Lalu luas belah ketupat itu adalah rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dan luas jajar genjangnya tadi sudah kita temukan 2 akar 13 dikalikan dengan yang diketahuinya adalah PX. Nah, jadi si D1-nya itu adalah panjangnya tadi dari EF, yaitu 12 cm dikalikan dengan lebarnya itu adalah 8 cm. Kemudian kita bagi 2. Nah, ini kita tetap tuliskan PX. Kemudian ini kita sederhanakan, 12 bagi 2, 4. Kemudian 8 ini kita bagi kedua, ini hasilnya adalah ini 12 bagi 2 itu adalah 6. Kemudian 8 bagi 2 itu adalah 4, yang dimana 24 cm sama dengan akar dari 13 PX. Nah, PX-nya itu adalah 24 per akar 13. Kita rasionalkan menjadi PX-nya itu adalah 24 per 13 akar 13, yang dimana jarak antara bidang PQRS dengan bidang TUFW itu adalah PX, yang mana bernilai 24 per 13 akar 13. Baiklah, sekarang kita lanjutkan soal dengan nomor 2. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Jarak P pada EH dan Q pada AD dengan EP berbanding PH sama dengan 3 berbanding 2 dan AK berbanding AD sama dengan 3 banding 5. Yang dimana pertengahan di pertengahan ini adalah ada P terhadap EH. EH-nya itu adalah 3 berbanding 5 itu ditambahkan saja 3 tambah 2 yaitu menghasilkan 5. Nah, di sini kita gambarkan dulu sekat-sekatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari E ke P itu adalah 3. Kita lihat 1, 2, 3. Berarti di sini adalah P. Kemudian pH-nya itu adalah 2. 1, 2. Oke, sudah benar. Dan yang ini selanjutnya ada AQ dan AD. Yang dimana di pertengahan ini tidak kembar, maka yang kita lihat langsung saja ke bagian yang terbesarnya, yaitu AD mendapatkan 5. Di sini kita gambarkan sekatnya AD yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini AQ-nya itu adalah 3. 1, 2, 3. Yang dimana di sini adalah Q, kemudian AD-nya 5. Benar. Nah, kita lanjutkan. Di sini adalah jarak garis CG terhadap bidang BP
BF PQ adalah titik-titik. Nah, di sini berarti kita hubungkan dulu titik-titik ini. Nah, QB ini kita buat garis bantunya, serta PF ini kita bikin garis bantu juga. Kemudian sekat ini kita hubungkan. Kemudian di sini CG ini, kemudian CG ini merupakan garis terhadap bidang PF dan QB, yang dimana kita hubungkan juga garis G ini dengan bantuan biar mendapatkan nilai segitiga dari bidang atas. Ini kita namakan segitiga X. Lanjut, kemudian kita gambarkan garis bantunya untuk mendapatkan sudut segitiga, yaitu G terhadap GX. Berarti garis CG terhadap bidang BPFQ itu adalah GX. Lalu di sini kita gambarkan dulu buat persegi pada balok. Dengan jarak F, GH. Kemudian di sini kita hubungkan garis bantu yang di sini tadi, itu adalah si P. Kemudian GF ini sama saja seperti BC, yaitu bernilai 10 cm. Kemudian EF ini sama saja seperti AB, yaitu bernilai 8 cm. Yang dimana kita bikin juga garis bantu PG ini, kita hubungkan. Kemudian P ini kita hubungkan juga garis bantunya supaya mendapatkan nilai si Y pada segitiga. Nah, yang dimana PY itu bernilai 8 cm. Kemudian G ini kita hubungkan juga. G ini kita hubungkan juga ke sini supaya mendapatkan nilai hasil yang ditanya, yaitu GX. X-nya, segitiganya ini. Nah, lalu kita bikin rumusnya, yaitu luas segitiga sama dengan luas segitiga bolak-balik, yang dimana luas segitiga itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Luas segitiganya itu kita fokuskan dulu FGP. Fokus segitiga FGP yaitu setengah dari FG dikali dengan PY. Nah, luas segitiga bolak baliknya itu setengah dari PF ini, PF dikali dengan si GX yang ditanyakan. Kemudian setengah ini kita coret. FG itu bernilai 10 cm dikalikan dengan si PY ini adalah 8 cm. Nah, kemudian PF ini kan belum diketahui, yang dimana kan di sini kan adalah sudut segitiga siku-siku dengan rumus Pythagoras. Nah, si PE ini kan PE ini kan adalah titik dari AD, yaitu 10 cm. 10 cm berarti 3/5-nya dari 10 cm, yaitu di sini 6 cm dan di sini 4 cm. Kemudian kita tuliskan di sini sudut segitiga siku-sikunya tadi itu adalah Pythagorasnya, yaitu 3 kelipatan dari 3 kelipatan dari 3, 4 dan 5, yang dimana 3 kelipatan 3 itu adalah 6, 4, 8 dan 5 adalah 10, yang dimana nilai PF-nya itu adalah 10 cm. Kemudian yang ditanya GX. Jadi 10 kali
depan yaitu 80 cm dikalikan dengan 10 cm GX. Nah, jadi 80 cm ini dibagi dengan 10 cm, GX yang ditanya mendapatkan 8 cm. Berarti jarak garis CG terhadap bidang BFPQ adalah GX dengan nilai 8 cm. Sekian video yang dapat saya tampilkan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.